Pasangan Della Puspita dan Joki Fernando kini sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Pada saat-saat seperti ini biasanya pasangan suami istri sedang mesra-mesranya. Sang suami juga lagi sayang-sayangnya sama istrinya karena sebentar lagi sang istri akan berjuang melawan maut untuk melahirkan buah hati mereka. Namun tiba-tiba saja muncul berita di sebuah tabloid Della Puspita akan menggugat cerai Joki. Della bahkan diberitakan sudah melakukan konsultasi. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Dan caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Dalam kondisi hamil tua, Della Puspita bicara tentang cerai. Global TV melaporkan mantan host MTV Bujang Desta dan Vincent ke pihak berwajib karena diduga melecehkan. Pihak keluarga Gatan dan Steven Risakota akhirnya menandatangani kesepakatan damai. Bagaimana Cinta Miat Managara menanggapi sidang lanjutan kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Rita Sugiarto? Sidang lanjutan kasus pemukulan atas Fahmi yang dilakukan Revaldo menghadirkan saksi kunci lainnya. Ada yang berbeda pada tur kedua Gigi di Amerika nanti. Pemirsa, kalau kebetulan saat ini Anda sedang hamil tua dan sedang menanti kelahiran anak pertama Anda, saya yakin pemirsa, Anda pasti sedang excited banget dan sedang mengisi hari-hari Anda dengan sukacita. Dan pemirsa, saat ini juga Della Puspita tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Namun anehnya pemirsa, Della tidak mengisi hari-harinya dengan sukacita. Justru Della ingin bercerai dari suaminya. Wah, ada apa dengan rumah tangga Della Puspita? Kalau begitu pemirsa, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Inilah GoSpot. Pasangan Della Puspita dan Joki Fernando kini sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Pada saat-saat seperti ini biasanya pasangan suami istri sedang mesra-mesranya. Sang suami juga lagi sayang-sayangnya sama istrinya karena sebentar lagi sang istri akan berjuang melawan maut untuk melahirkan buah hati mereka. Namun tiba-tiba saja muncul berita di sebuah tabloid Della Puspita akan menggugat cerai Joki. Della bahkan diberitakan sudah melakukan konsultasi hukum dengan pengacara Hotman Paris Hutapea. Jadi tanggal 18 bulan 8, mendekati jam 6 sore, Della SMS saya. Yang intinya menanyakan apakah menurut hukum wanita yang sedang hamil bisa cerai. Telepon langsung. Ada apa Bu? Saya bilang, kok udah bicara cerai gitu loh. Ya memang dia cerita lah, banyak keluhan ya. Banyak keluhan yang Yoki ya masih terlalu muda, ganteng lagi gitu loh. Ya kan? Terus saya tanya, Yoki ada di mana sekarang? Nggak tahu tuh lagi main biliar gitu loh. Apa maksud Della bicara soal cerai dalam kondisi sedang hamil? Sekedar emosi sesaat ataukah Della memang merasa tertekan dengan kondisi rumah tangganya? Selama ini sebagai tiang keluarga, Joki memang belum punya pekerjaan tetap. Sudah begitu, Joki yang muda usia kabarnya masih gemar melampiaskan darah mudanya. Salah satunya senang keluyuran malam. Wah, berarti kamu. Apaan lu? Kalau saya juga. Apa ya? Mungkin kekurangan aku tuh orangnya gampang panas kalau pas aku emosi. Dari mulai pacaran juga Joki juga udah tahu. Kalau pas lagi temperament tinggi terus marah-marah udah ngomong putus gitu. Dan itu pun sepertinya kebiasaan buruk itu terbawa sampai aku sudah menikah gitu. Iya, pas kita masih pacarannya kan kalau udah berantem dikit gitu kan dibilang putus gitu. Kalau saya kan nggak pernah main seperti itu.
Kan kalau laki-laki kalau berantem baru rumah tangga kan, kalau bilang cewek itu kan nggak salah kan, salah sih ngomong. Kalau dia sih ya sering kok. Kalau berantem gitu-gitu aja, sering aja kita ngomong gitu. Yoki itu kan masih banyak bergaul gitu kan, wajahnya ganteng ya, masih bergaul, masih teman sana sini gitu loh. Sehingga sementara kan si Della yang sedang hamil mungkin butuh seseorang ya 24 jam di samping, namanya wanita kan sensitif kan gitu. Wanita yang sedang hamil memang punya perasaan yang jauh lebih sensitif dari biasanya. Terkadang merasa tak menarik secara fisik lagi, sehingga punya perasaan takut berlebihan sang suami akan melirik wanita lain. Apakah Joki memang tak peka dengan sensitivitas istrinya? Dalam wawancara dengan sebuah tabloid, Joki bilang tak tahu umur kehamilan sang istri. Saya sengaja bohongin gitu. Ini sih ya habis dia kasih jangan. Jadi saya pura-pura nggak tahu, sebenarnya saya tahu kandungannya dia 7,5 bulan, lahirnya kapan sebenarnya saya tahu. Tapi takutnya kan saya kan nggak tahu tentang berita ini gitu kan. Kalau Awalnya kita nggak tahu, belum baca tabloid itulah gitu. ya terus ada telepon dari orang tabloid itu, terus saya jawab aja gitu ya, nggak salah. Tak sampai 2 bulan lagi Della akan melahirkan. Semoga saja Della dan Joki bisa mengalahkan ego masing-masing demi buah cinta mereka yang akan segera dilahirkan. Saya bilang, "You kan sudah mau melahirkan kurang lebih nggak akan ada lagi 2 bulan lagi. Ya udah melahirkan aja dulu, jangan dulu bicara soal cerai sekarang," gitu. Setelah mendapat masukan dari beberapa orang gitu ya, sepertinya itu kesalahan besar. Tidak boleh dilanjutkan. Wahai para suami, jika istri Anda sedang hamil tua, janganlah engkau biarkan dia di rumah sendirian, sementara Anda justru sibuk menggauli dunia malam. Pemirsa, ternyata memang benar ya, lidah itu memang bisa lebih tajam daripada pedang. Buktinya, gara-gara kesleo lidah, Desta dan Vincent dilaporkan oleh Global TV kepada pihak berwajib, gara-garanya mereka diduga melakukan pemfitnahan serta pencemaran nama baik Global TV. Pemirsa, kira-kira apakah Desta dan Vincent hanya bercanda saja dan sama sekali tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan Global TV? Bagaimana kalau kita langsung saja mengikuti liputannya? Pemirsa, inilah GoSport. Desta dan Vincent. 2 personil klub 80s ini memang dikenal suka ngocol atau anak muda zaman sekarang bilang gokil. Kegokilan Desta dan Vincent terbawa pula saat keduanya bertindak sebagai host pada acara MTV Bujang di Global TV. Celakanya pihak Global TV tersinggung dengan ucapan-ucapan mereka. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 9 September lalu, Desta dan Vincent dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemarin kita udah datang, memberi kesaksian, kurang lebih selama 2-3 jam ya? Ya, 2-3 jam. 2-3 jam, sudah itu udah selesai sampai sekarang ini. Iya, perkembangan sampai saat ini kasus Vincent saya lihat kasus yang kecil ya. Kasus nothing. Ya, kasusnya Vincent itu sama Desta nothing itu kasus. Kepolisian sekarang sedang menyidik siapa-siapa yang terlibat di dalam perbuatan melawan hukum ini. Kami yakin proses hukum yang sudah berjalan sesuai dengan bukti, tindakan-tindakan mereka ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 310 dan 311 KUHP. Pada konferensi pers yang digelar kemarin, Global TV menunjuk 3 episode MTV Bujang yang tayang pada tanggal 9 Juli, 16 Juli, dan 30 Juli tahun 2005 sebagai pemicu persoalan. Pada ketiga episode tersebut, pihak Global TV melihat ada unsur kesengajaan dari Desta dan Vincent untuk melecehkan Global TV. Kata-kata kalau dari gambar tadi ada label dan dia nunjuk logo langsung. Saya nggak tahu maksudnya apa, saya nggak ngerti di situ. Tapi jelas di situ bahwa itu menunjukkan bahwa pencemaran dengan nama istilahnya meleset, nama baik, bahwa itu melesetkan dari global jadi global. Global bukan global ya? Bukan plesetan sih sebenarnya. Global itu bukan global. Sebetulnya intinya itu nggak ada hubungannya. Karena di pikiran kita pun nggak ada sama sekali, benar-benar ke pikiran ke TV itu nggak ada sama sekali gitu. Jelas global berbeda dengan global. Semua episode itu sebetulnya kita emang konsepnya bercanda, ngobrol ngalur ngidul nggak tahu kemana. Kadang-kadang yang gue omongin sama yang Vincent omongin tuh tanggapannya beda. Gitu. Andai kata gue bercanda ini pun Vincent balasnya beda lagi dan gue balas lagi, jadi beda terus. Jadi sampai nggak tahu makanya episode yang bagian mana. Mungkin kita juga agak lupa yang mana gitu.
Loh kalau bercanda 4 kali ya nggak bercanda namanya. Kan diedit, proses kreatif di TV. Di TV-TV yang kan mesti ada, ini kan bukan sekali lagi, ini bukan live, ini taping. Harus ada proses edit, oh ini nggak layak tayang, ini akan melukai orang lain ini. Setelah menjadi kasus hukum, wajib